Matius 27 ayat 3. Dia menyadar, dia menyesal. Dia menyesal karena ikut bisikannya si iblis untuk mengkhianati. Makanya dia menyesal. 27 ayat 3, dia menyesal. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Kenapa kalau sudah ditentukan dia mau menyesal? Kan lucu. Veritas, kalau kau sudah ditentukan dalam double predestinasi menurut Melatok, sudah ditentukan, berdosa sudah ditentukan. Berarti Melatok waktu minum air, waktu debat dengan saya sudah ditentukan juga. Sudah ditentukan, Tuhan sudah menentukan. Melatok mengatakan perpecahan denominasi adalah dosa dan dosa adalah karya iblis. Sudah ditentukan. Iya lagi. Kalau sudah ditentukan, kenapa Yudas menyesal di situ? Baca kembali untuk double predestinasi Calvinis dong. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia membalikkan uang yang 30 perak itu. Mengembalikan, bukan membalikan. Ya. Lalu ia mengembalikan Friska, uang. membalikan tuh begini, itu membalikan. Oke. Ya, Friska mungkin artikulasinya kurang jelas ya Romo ya. Oke. Diulang ya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Lanjut, Dan sampai 5. berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Tahan dulu. Aku telah berdosa karena menyerahkan. Ya, berarti aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak di situ setan yang menyerahkan atau Yudas yang menyerahkan? Yudas. Artinya dia punya keputusan bebas atau tidak keputusan bebas? Punya keputusan bebas. Sangat perkara selesai. Ada pendeta yang tidak bisa keputusan bebas, Pak. Bisa sebentar saya beri kesempatan. Kalau ada yang pendeta yang tidak bisa tidur setelah debat, artinya di situ ya Tuhan Yesus menghendaki. Double sudah ditentukan supaya dia bisa tidur. Kasihan. Kalau kau selingkuh juga, kalau kau buat ini, kalau kau curi juga, kalau omong itu menipu di depan jemaat bahwa sudah omong dengan saya, itu artinya Tuhan sudah menentukan bahwa engkau jadi tukang tipu. Kasihan sekali Tuhan Allah nih. Kalian buat boneka supaya menentukan kalian semua seperti itu. Kamu setir dia supaya yang kamu buat sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kamu tipu di depan jemaatmu, bahwa saya sudah omong nanti, Kristus, solus Kristus, solos Kristi, tapi dia belum mau jawab. Saya jadi lucu kan, saya harus jawab sesuatu yang saya belum tahu dan saya tidak tahu. Berarti Tuhan sudah menentukan itu. Tuhan menentukan supaya kau jadi tukang tipu. Kan kasihan sekali. Tolong ya. Kita cukup. Om S bisa mengerti tentang Yudas? Tanya tempat di mana? Anak kebinasan. Oke, siapa deh? Membenci saja sudah tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 15. Membenci saja, apalagi menyerahkan dia yang sumber hidup. Lalu kau pergi dan gantung diri. Ya itu urusan Tuhan Allah mau taruh di mana, tapi kita pakai analisa biblis. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya
adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Seorang pembunuh tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Membenci saja sudah dikategorikan sebagai pembunuh. Teman-teman masih bisa tapa atau tidak? Karena tadi 10 menit tidak bisa. Bisa, Romo? Oh sudah. Tadi dicabut semua yang give, yang apa santai saja. Mungkin kita menggunakan kata salah ya. Tadi ya, frater digunakan kata apa tadi mungkin ya? Yang Ini ganting, gantung Gandir. sepatu. Gantung sepatu. Gandir. Nah, untung tidak ginting ya. Bahaya sekali. Oke. Oh ya, Handayani mereka sudah turun. Saya tidak tahu mereka turun kapan. Oke, kira-kira begitu bisa mengerti. Mau taruh di mana itu urusannya Tuhan Allah ya. Hanya kita pakai analisa sudah dalam pengertian. Iya benar. Siap. Ya. Sebenarnya saya mau nyambung ini tentang orang-orang yang catut nama Pater. Hah? Karena banyak orang juga yang catut-catut nama, orang untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi Pater itu doang. Maksudnya tidak mengerti. Bisa Ya, bikin please, kalian akun sesama YouTube. Batak bisa jelaskan ke saya atau lang catut. Begini Pater, mohon maaf. Ada yang catut nama orang buat akun YouTube kayak apa, buat kepentingan atau keuntungan pribadi. Itu aja maksudnya ini Pater mau sambungin itu. bodong. Ah, pakai Ya, Maksudnya begitu dia pakai untuk nama. kepentingan pribadi. Oke. Iya, seperti Romo Patris sama Romo Cafe gitu kan, gitu. Oke, saya sudah mengerti. Iya, untuk Kita- kepentingan pribadi juga. Doakan mereka. Saya sudah bilang akun YouTube itu. Kalau walaupun kau ganti F dengan V, tapi rujukannya tetap ke saya. Itu yang saya mohon. Kamu pasang kamu punya nama lain lah, Katolik menjawab atau apa. Jangan bawa Romo Patris punya nama. Jangan bawa saya punya nama walaupun saya sudah minta kau ganti itu, kau ubah dari F ke B. Veronica dari Flores ke Veronica. Sama saja yang kau pasang itu video saya, tidak ada guna. Itu yang saya maksudkan. Tapi ternyata itu orang itu mungkin kepala keras ya. Yang ini yang dimaksud oleh S. Iya, Pater, gitu. Tolong ya. Kamu pakai, kamu Katolik menjawab, Katolik ini, Katolik berdiskusi. Urusan kalian lah seperti itu. Tapi jangan bawa saya punya nama. Jangan bawa Romo Patris. Walaupun dulu kamu bilang Cafe menjawab, Romo Cafe Allegro menjawab. Tapi kamu tidak kan saya suruh ganti dari Flores ke Veronica. Sama saja rujukannya saya punya video. Tidak ada guna juga. Ini yang dimaksud oleh S. Tolonglah Katolik. Kalau kamu sungguh-sungguh. Kalau kamu kepala keras, sudah. Urusan kamu dengan Tuhan Allah. Saya hanya minta satu hal. Maksudnya besok lusa ada sesuatu dengan akunmu itu. Nanti orang bilang, kok ini kan namanya Patris Allegro dengan kafe. Baru orang di bawah type kan kalian tidak bisa jawab. Bagaimana Cafe Allegro menjawab? Ternyata akunnya bukan mereka punya. Teman-teman bisa mengerti. Karena itu banyak yang komen di bawah kalian tidak jawab. Karena bukan kalian. Allegro bukan kalian Daimere. Kalian hanya pasang nama di YouTube-mu seperti itu. Kan malu juga saya. Ternyata di situ bukan saya. Karena tidak bisa menjawab di bawah orang tulis seperti itu. Ini yang dihindari sedikit teman-teman. Kalau kalian punya respect itu. Orang yang dengar ini tolong saya minta dengan hormat. Patris Allegro tidak punya akun itu dan Daimere tidak punya akun namanya KB Allegro menjawab. Itu bukan kami punya akun. Kalau kalian mau pergi belajar terus punya akun itu Epifani. Saya tidak perhatikan juga itu. Lepas itu mau muat tidak muat ini urusan di situ. Kalau orang mau pergi belajar lari ke situ, lihat di situ. Ternyata orang Katolik tidak mau belajar. Orang Katolik tidak mau mendedikasikan 2-3 jam untuk belajar konten yang ada di situ.
Saya hanya mohon yang pemilik akun itu, kalau tidak kita rame-rame report sa akun YouTube itu supaya hilangkan saja, karena saya sudah minta dengan hormat. Type lagi di bawah seperti orang yang anak kecil yang meminta kau jangan pakai sapu namaku. Tiba ternyata semacam adanya dia seorang Katolik. Hanya saya bilang, kau tolong hubungi saya, sampai sekarang tidak hubungi. Yudas masuk surga tidak, urusan Tuhan Allah bukan kita. Kalau saya sudah di surga dan saya info ke kau, namanya siapa ini? Dan 15 PM, Yudas sudah ada dengan saya di sini di neraka. Saya kasih tahu kau. Begitu, Omes. Oke Pak Tep, terima kasih Pak Tep. Ya, oke, terima kasih Paman S. Martap.